Nah dokter, kita membahas mengenai paru-paru basah nih. Dokter Arlene, kita kan sering dengar ya, kalau masyarakat tuh ngomong paru-paru basah, mereka bilang, oh jangan kalau keluar naik motor malam-malam, jangan lupa pakai jaket, karena kalau nggak nanti kamu kena paru-paru basah. Ada lagi. Apa tuh dia bilang? Kalau misalnya cewek-cewek abis keramas, jangan dibiarin begini. Nanti airnya masuk ke dalam jadinya paru-paru basah. Ada juga. Atau mandi malam katanya dibilang bikin paru-paru basah juga. Nah, mungkin dokter Dewi dulu ya. Kita perkenalkan ada dokter Dewi Puspitor ini, seorang dokter spesialis paru. Bisa memberikan penjelasan mengenai paru-paru basah itu sebenarnya apa yang dimaksudkan. Dan juga ada dokter Chandra di sini ya untuk rehabilitasi medisnya. Nanti kita akan membahas juga nih mengenai terapinya. Silakan dokter. Ya, namanya paru-paru basah tuh mungkin kalau medis ya disampaikan adalah kita bilang pneumonia. Susah ya membahasnya kalau bahasa medis itu pneumonia atau radang atau infeksi di paru-paru. Gitu. Paru kita sebenarnya ada dua, kanan dan kiri. Jadi ada infeksi di paru-parunya dan itu penyebabnya ada bakteri itu udah banyak, kemudian ada virus gitu, ada mikoplasma. Jadi memang ada suatu infeksi sebenarnya. Jadi sebenarnya orang bilang paru-paru basah, padahal sebenarnya paru-parunya itu terinfeksi ya dok ya? Oke. Apakah benar nih dok mitosnya itu karena kena angin malam? Iya, angin malam seperti apa? Angin malam. Oke. Jadi katanya karena kena angin malam. Bener nggak dok? Mitos atau fakta? Jadi kalau dibilang mitos, bilang sering kena angin malam tidak. Kita juga banyak aktivitas teman-teman kita yang malam tidak. Semua kembali kepada daya tahan tubuh kita, kemudian pola hidup sehat kita. Gitu. Kalau kita misalkan ya merokok, minum alkohol, contoh ya itu semua dengan pola makan yang kurang baik, daya tahan tubuh kita rendah atau jadi menurun, kita akan mudah terinfeksi. Normal, rongga mulut kita, usus kita juga ada kuman kan. Jadi kalau kita daya tahan tubuh menurun, kuman-kuman yang tadinya aman itu akan muncul, dan atau kita kedapatan dari orang lain yang misalkan ada sekitar kita yang dekat yang batuk, kita juga ikut menjadi terinfeksi istilahnya. Jadi itu mitos ya dok ya? Mitos ya. Kalau kayak gitu berarti semua tukang ojek yang malam-malam kena angin malam kena semua dong paru-paru basah. Enggak ya, berarti itu mitos. Ngomong soal ojek dokter Arlene, ada juga mitos atau fakta nih? Iya. Atau fakta ya, kalau orang naik motor malam-malam katanya bikin orang kena paru-paru basah. Tanpa jaket dok. Iya, itu juga sama, itu mitos juga itu. Jadi kan mitos juga. Tetap, tapi namanya malam lebih baik kita mengamankan agar kita juga tetap sehat ya, pakai jaket seperti itu. Karena hantaran angin gitu ya, hembusan angin yang kencang kalau kita naik motor kan tidak nyaman juga kita. Tapi itu bukan menyebabkan gara-gara naik motor malam-malam jadi kita kena, tidak. Itu kembali lagi pada daya tahan tubuh akhirnya. Oke. Jadi mitos dokter Arlene. Jadi boleh dokter Arlene kalau mau naik motor malam-malam boleh kok. Cuma pakai piyama gitu naik motor boleh kali. Oke. Nah ini ada lagi nih dok, mitos atau fakta, tidur di lantai tanpa alas atau alas tipis menyebabkan pneumonia atau paru-paru basah. Benar atau salah dok? Ya, itu salah juga. Salah juga itu ya, mitos lagi. Karena apakah menular, apakah yang dari lantai itu ke tubuh kita, tidak. Jadi itu tadi semua kembali kepada daya tahan tubuh kita, gaya hidup kita, pola makan. Berarti ini mungkin dokter harus bahas juga nih dok mengenai penularannya. Sebenarnya penularan kan ini kita berbicara tentang infeksi. Nah penularan dari paru-paru basah ini gimana dok? Ya, secara umum kalau untuk infeksi di paru, secara umum adalah penyebarannya atau kita mendapatkan adalah dari droplet atau dari percikan dahak gitu ya. Misalnya sekeliling kita yang dekat lah, ada yang batuk, harusnya ada etika batuk yang baik kita tutup gitu, kemudian kita buang ke air mengalir, kita atau pakai tisu seperti itu, ya, etika batuk yang baik. Jadi kalau misalkan kita sedang menurun daya tahan tubuhnya, ada beberapa kondisi ya menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, kemudian di sekitar kita itu sakit, kita batuk, kita bisa tertular. Jadi karena batuk orang lain terhirup oleh kita. Jadi harus hati-hati juga orang yang udah terlanjur kena tadi pneumonia ini, kalau batuk
jangan batuk sembarangan gini, apalagi nggak pakai apa-apa ya, batuk ya, gitu ya. Dan kondisi tambahan lagi adalah pada orang yang dengan kondisi daya tahan tubuh menurun, misalkan nih pada orang tua, pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, juga pada balita mungkin ya dok ya? Ya, itu mudah sekali. Ya, nah ini mungkin supaya lebih jelas dok, mari kita bergerak ke LED. Di sini kita bisa lihat ya proses penularan ataupun terjadinya penyakit paru-paru basah atau pneumonia ini ya dok ya. Dimana ini bisa terjadi infeksi ada di dalam paru-paru yang masuk ke alveoli, apakah benar dok? Ya. Jadi setelah kita terinfeksi gitu, terhirup ya dok ya? dari droplet tersebut ada proses ya. Pada yang sehat pasti daya tahan tubuhnya dengan daya tahan tubuh yang baik, dia akan istilahnya akan dimakan atau dihancurkan atau dimatikan lah kuman tersebut. Tetapi pada orang dengan daya tahan tubuh menurun, lama-lama infeksinya masuk, terjadi inflamasi, penebalan dari dinding sampai ke alveoli atau istilahnya adalah balon-balon udara. Jadi kita banyak balon-balon udara ini kalau di paru-paru ini kita di zoom baru kelihatan seperti ini ya dok ya. Oke, ini yang normal, yang sebelah sini yang normal. Yang sini yang normal. Kita lihat itu bersih. Ya, tidak ada penebalan, tidak ada cairan di dalam. Tapi pada orang dengan infeksi atau dengan pneumonia atau di belakang paru-paru basah, kita lihat dindingnya saja sudah tebal, ditambah lagi dengan cairan yang tertimbun. Jadi bagaimana orang akan sesak nafas atau nyeri dada sampai tembus ke belakang juga bisa aja. Nafasnya menjadi tidak lega. Kita lihat kalau di situ kan, wah itu keluar masuk udara dengan bagus ya, karena pertukaran oksigen dengan CO2 terjadi di sini di balon-balon ini. Jadi di alveoli bahwa pertukaran oksigen dan juga CO2 yang tadi kita hirup oksigen mengeluarkan CO2, karbon dioksida itu terjadi di sini balon ya. Nah makanya dibilang paru-paru basah ya dok ya, karena bisa terjadi ada cairan ataupun darah yang ada di dalam alveoli ini. Oke, nah dokter Vito mungkin ada pertanyaan. Iya nih dok, kalau misalkan dengan seperti ini ya, berarti memang jelas nih nggak ada hubungannya kalau orang bilang tidur di lantai, orang naik motor nggak pakai jaket, mandi malam-malam sama paru-paru basah, ya. Nah, gejala-gejalanya dok secara umum apa yang patut diwaspadai oleh masyarakat apabila mereka pikir oh ini jangan-jangan terkena pneumonia atau paru-paru basah ini? Jadi gejala-gejalanya itu ada beberapa gejala. Yang umum adalah kalau pada usia masih muda seperti kita ngakunya muda ya. Masih muda dong dok. Masih muda kok dok. Masih muda ini. Jadi itu ada batuk, batuknya berdahak, kadang tanpa dahak juga ada. Kemudian ada batuk darah bisa, kemudian ada nyeri dada karena ada proses peradangan di dalam. Kemudian kadang ada nyeri di belakang. Proses infeksi jadi menjadi panas seperti itu, menggigil, nafsu makan menurun itu bisa. Jadi mesti diwaspadai. Jadi kalau misalkan kita batuk sudah 3 hari, kalau 3 hari kan kita anggap seperti influenza ya. Kita lihat batuk, kemudian sudah dikasih obat masih belum sembuh dan kita ada rasa sesak, segera jangan ditunda karena prognosis atau tingkat kekhawatiran kita nanti tergantung dari nanti kumannya ini apa ya, jenis kumannya. Kemudian usia mempengaruhi. Kalau usia muda sama usia sudah di atas 60 beda respon pengobatannya. Kalau yang muda-muda responnya insya Allah bagus. Tapi kalau udah lanjut takutnya terlalu lama ya. Juga hati-hati pada orang dengan kencing manis ya dok, dengan sakit gula, dan juga lebih gampang terkena infeksi ini dan juga lebih berat bisa penyembuhannya dokter ya. Betul. Karena pada pasien dengan diabetes ada salah satu penyebab penurunan daya tahan tubuh. Oke, nah ini ada juga beberapa gejala yang tentunya harus diwaspadai oleh kita apabila kita terkena paru-paru basah yang memang darurat nih dok. Seperti salah satunya adalah kulitnya berubah warna, menjadi sianosis maksudnya kali ya dok ya. Kuku kita terlihat lebih biru atau bibirnya terlihat lebih biru. Tubuh nafasnya menjadi cepat, itu berarti memang tubuh kita kekurangan oksigen karena infeksi yang terjadi di paru ini ya. Ini juga ada sesak napas ya dok ya. Dan juga mengenai demam ini juga merupakan tanda-tanda infeksi ya dok ya. Oke, nah sesaat lagi apakah itu merupakan salah satu gejala dari pneumonia atau paru-paru basah? Seperti tadi disampaikan bahwa pneumonia kan atau orang awam bilang paru-paru basah, definisinya adalah infeksi di paru. Bisa hanya karena bisa salah satu paru saja, kita punya 2 paru ya. Tapi gejala-gejala tadi itu kan hampir sama, yaitu ada batuk, bisa berdahak, bisa tanpa dahak, nyeri dada itu sama. Jadi yang penting kita ada perhatian bahwa kalau batuk kemudian sudah minum obat, paling tidak kita evaluasi 3 hari. Berapa lama nih dok? Kita evaluasi 3 hari. 3 hari. Sudah minum obat, setelah minum obat. Setelah minum obat tidak ada perbaikan, kita harus
ke dokter. Waspada. Dan juga ada juga ya waspada dok. Dan juga ada orang yang bilang kalau gini, oh ini saya nggak perlu minum antibiotik soalnya batuknya katanya nggak ada dahak hijaunya gitu. Nah, itu juga nih dok, boleh dibahas mengenai dahak. Ya, itu tadi karena dahak ada 2 tipe kan, batuk yang maksudnya batuk ya, ada batuk yang dengan dahak. Kadang kita dengar sendiri kok grok-grok, nah itu berarti batuk yang berdahak. Ada lagi batuk yang tanpa dahak, jadi nanti obatnya juga berbeda. Kalau batuk tanpa dahak menjadi istilahnya tidak produktif, kasihan, capek dia. Jadi kita kasih justru obat yang meredam batuknya. Kalau yang berdahak justru kita kasih pengencer dahak agar mudah dikeluarkan. Nah, pada pneumonia risiko terjadi dahak banyak bisa. Nah itu kita nanti akan dibantu oleh fisioterapi. Nah kebetulan kita punya sudah undang Dokter Chandra, dokter spesialis rehabilitasi. Dokter, penting untuk pulih kembali setelah sakit paru-paru basah nih. Nah, bagaimana caranya supaya pulih kembali seperti sedia kala, dokter? Yang datang ke rehabilitasi medik ada 2 ya dok. Jadi saat dia dirawat inap atau dia dirawat jalan. Kalau dirawat inap otomatis dia berbaring. Jadi nomor 1, kalau memang seperti yang dokter Devi bilang tadi, kalau memang dahaknya itu banyak, ya kita akan keluarkan. Tapi jaringan paru-parunya sendiri kan bengkak, jadi dia akan diatasi dulu, semua kondisinya bagus. Oke, kalau dahaknya lengket biasanya juga diencerkan, ada yang dengan uap, ada yang dengan obat minum. Setelah encer kita bantu untuk mengeluarkan. Mengeluarkan tuh butuh kemampuan tubuh untuk membatukkan. Otot nafas kita yang jarang kita pelihara itu namanya diafragma. Otot yang sangat besar, yang fungsi dia adalah menarik nafas, kayak vacuum cleaner paru-paru kita tuh, sedot sebanyak-banyaknya, lalu dibatukkan ke atas, das gitu. Saat membatukkan itu dia harus efektif karena dia harus menyedot sebanyak-banyaknya, dan saat dia batukkan benar-benar semua itu ke atas. Kalau tidak dia cuma dapat lelahnya. Dahaknya nggak keluar, batuk sampai capek, nggak bisa tidur, tenggorokannya sakit, sering sampai mungkin nyeri menelan gitu, sering. Karena yang dibilang dokter Dewi nggak ada dahaknya, sebetulnya nggak ada yang cukup untuk dia keluarkan. Itu mungkin perlu diencerkan. Kalau itu bisa dengan nebulizer atau dia banyak minum karena dia demam tinggi, mungkin dehidrasi ya dok. Nebulizer itu uap ya dokter ya maksudnya? Ya uap, diuap. Orang biasa bilang tuh diuap gitu supaya lebih lunak cairannya sehingga mudah dikeluarkan. Karena dahak itu ada 2 lapis dok, lapisan yang kental sama lapisan yang air. Nah lapisan yang air itu bikin bulu di dalam saluran nafas kita itu ada bulu-bulu, namanya bulu silia, bulu getar. Itu sapu alami yang Allah kasih, yang Tuhan kasih untuk nyapu. Kalau cairan itu kurang, lengket. Nah itu harus dicukupi dulu dengan rehidrasi, air masuk, kemudian dikasih dari uap supaya cairannya cukup, jadi supaya bisa dibuang ke atas. Jadi banyak minum air hangat kalau orang lagi paru-paru basah ini sebenarnya tadi kuncinya itu tadi itu ya. Ya betul, air yang cukup. Air jadi, yang cukup. Betul, karena panas tinggi apalagi anak-anak itu kulitnya kering udah pasti. Misalnya dehidrasi sebenarnya, kekurangan cairan lengket, iya betul. Jadi perbaiki cair, setelah itu latih batuknya. Nah untuk batuk itu diafragma harus bagus. Beberapa mohon maaf, kalau perokok pasti kemampuan batuknya berbeda. Ini kayaknya orang belum tahu loh. Coba-coba, nah diafragma tuh di mana? Tahu nggak diafragma di mana? Nah, diafragma tuh ini lah, lihat nih diafragma ya. Nah, ini kan paru-paru di sini ya. Ini perut ya. Diafragma itu ada lapisan tipis di sini nih, di antara paru-paru rusuk kita. Coba tarik napas semuanya, tarik napas semua. Tarik napas yang di rumah, tarik napas. Saya hembuskan. Tarik napas. Hembuskan. Nah, itu yang turun itu diafragmanya. Supaya lebih jelas mungkin ayo sini Mas. Nggak apa-apa Mas. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Korban. Oke, sini Mas. Biar lebih jelas kelihatannya ya kan. Oke, coba Mas tarik nafas. Tahan, 3, 2, tahan. Jangan lama-lama, nanti kan kelamaan. Hembuskan, tarik nafas lagi. Jangan tahan kelamaan ya. Tarik nafas. Ketika tarik nafas, kita merasakan ada otot yang ke bawah ini ya. Di sini ya. Dan paru-paru kita terasa penuh. Hembuskan. Nah, itu diafragma kembali naik ke atas. Jadi kita kembali bisa dikosongkan paru-parunya, kembali bisa udaranya keluar. Jadi diafragma itu otot yang memang membatasi antara si rongga dada dan juga rongga perut. Oke, boleh silakan kembali. Terima kasih. Ya, sekarang kita udah tahu jadinya ya. Nah, oke, silakan dokter. Jadi dokter tadi punya alat tadi ya sedikit tadi ya. Nah, ini alatnya nih tadi menarik nih. Diafragma itu tadi
Kalau perempuan sama laki mungkin beda ya, karena tadi laki-laki yang ditarik kan torakal ya, lebih harusnya dia tuh nafasnya di perut. Jadi berarti tidak terlatih dengan baik. Harusnya perutnya yang mengembang waktu dia. Oke, abis ini latihan sama saya. Abis ini latihan ya. Kalau perempuan mungkin karena nafasnya memang torakoabdominal, dadanya yang lebih akan mengembang dengan baik. Jadi diafragma laki-laki harusnya lebih bagus, karena dia meletakkan nafas lebih baik. Nah, bagaimana supaya otot diafragma ya laki-laki ini bagus? Otot diafragma otomatis latihan otot abdomen, latihan otot perut ya. Bagaimana tuh dok? Sit up itu bisa membantu nggak dok? Kalau yang paling happening sekarang plank ya, mungkin boleh dikerjakan. Itu juga boleh. Terus berat, tapi bertahap bisa dikerjakan. Atau latihan nafas, kami biasanya kalau dari paru peak flow meter ya dok ya. Ini kita ngukur kemampuan batuk. Kemampuan batuk ya. Dilihat. Jadi kemampuan batuknya ini dicek, nanti dia dibatukkan di sini di alat itu, nanti diukur, karena yang normal itu antara di atas 270 liter per menit. Jadi alat ini fungsinya sebenarnya untuk mengukur batuk, kemampuan si diafragma untuk tadi ya, diafragma untuk batuk. Mungkin banyak di online juga yang kit asma dan lain-lain banyak, itu bisa dicari. Nanti dibatukkan di situ, tapi sebetulnya kelihatan kalau dengan tanpa alat pun kalau pasien atau kita sendiri membatukkan, harusnya kan kemampuan batuk ini dikembangkan. Kemudian kita tanpa batuk dengan pita suara terbuka, namanya huffing, kita bilang itu glotis atau pita suara terbuka. Jadi seperti gini. Jadi kalau dulu biasanya bersihkan kacamata ya. Nah itu gitu, dengan cara begitu dari diafragma dorong ke atas, tapi pintunya dibuka, jadi dia akan naik. Jangan lupa sikat gigi ya kalau. Saya jangan lupa sikat gigi. Untuk pasien gangguan paru-paru memang sikat gigi penting sekali ya dok ya. Kumur sikat gigi, karena kuman itu kita masuk ke hidung, ke mulut kita telan. Jadi kalau mau tidak menularkan atau ditularkan, rajin sikat gigi, kumur, kemudian cuci hidung beberapa, karena ini saluran nafasnya jadi satu kan, hidung dan mulut. Berarti solusinya supaya kita terhindar dari penyakit paru-paru basah, mungkin singkat aja dok, silakan dok. Ya, jadi menghindari untuk kita pencegahan ya, pencegahan, yaitu pola hidup sehat pastinya, tidak merokok, ya, kemudian tidak minum alkohol, seperti itu, kemudian dietnya yang baik, kemudian olahraga juga betul dok, olahraga untuk melatih otot-otot dada kita. Jadi kalau ada batuk atau sesak kita cukup kuat di sini. Terima kasih banyak Dr. Dewi. Dr. Chandra, terima kasih. Kita akan kembali lagi dengan informasi menarik dan juga tips-tips mengenai cara sehat tentunya besok hari 13 sampai 14 ya. Iya, dan juga jangan lupa untuk menyaksikan tayangan-tayangan kita di Ayo Hidup Sehat, yaitu melalui laman viva.co.id ataupun melalui TV One Connect. Ya, baik. Ingat, kesehatan adalah anugerah kita yang paling berharga. Oleh karena itu mulai hari ini Ayo Hidup Sehat dan tetap semangat. Yeay.